Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia atau Universitas Bekasi. Kali ini akan membuat video studi naskah dengan membahas kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim. Dan sini akan membahas bab yang pertama, yaitu fi fadlil alimi wal ulama'i, di dalam keutamaan ilmu dan ulama. Saya Muhammad Fampur Jaufa. Saya Subhanallah. Saya Raffi Rahman Hamzah. Al-babul awalu. Bab yang pertama. Sifat lil ilmi wal ulama'i, di dalam keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'lumihi, dan keutamaan belajar dan mengajarkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu, Allah akan meninggikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, waladina, dan orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Jadi di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman akan meninggikan orang-orang yang mencari ilmu beberapa derajat. Ayu yarfa'u al-ulama'a minkum darajatin, Allah akan mengangkat derajat para ulama bima jam'u minal ilmi wal amal, sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu dan amal. Jadi kenapa Allah mengangkat derajat para ulama? Karena para ulama itu bisa memadukan antara ilmu dengan pengamalannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Ibnu Abbas berkata, semoga Allah meridhoinya, darajatin al ulama'i, derajat ulama itu fauqal mu'minina, di atas orang-orang mukmin, bisa mi'atin darajatin, dengan selisih 700 derajat. Ma baina, sedangkan ada darajataini, di antara dua derajat, khamsumi'atin amin, kira-kira 500 tahun. Jadi derajat para ulama itu 700 derajat, sedangkan derajat orang-orang mukmin itu di bawah itu. Jadi kalau kita mau mencapai derajat para ulama, kira-kira kita harus menempuh jalan selama 500 tahun. Jadi kita harus berjuang lebih keras supaya kita bisa dapat derajat seperti para ulama. Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi hatta al-ayah. Surah Ali Imran al-ayah 8. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa sanna bimalaikatihi wa salasa bi ahli ilmi wa nahika bihadza syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu annahu, Allah menyatakan bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, selain dia, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Surat Ali Imran ayat 18. Fabada Allah Ta'ala binafsihi, cukuplah menjelaskan bahwa Allah memulai firman-Nya Ta'ala binafsihi, dengan zatnya sendiri, wasanna bimalaikatihi, dan yang kedua malaikat, wasalasa bi ahli ilmi, dan yang ketiga adalah ahli ilmi, wa nahika bihadza syarfan, cukuplah bagimu bihadza syarfan, berpegang teguh kepada yang ketiga tadi, wa fadlan wa jalalatan wa nublan, untuk memperoleh kemuliaan, wa fadlan wa jalalatan, keutamaan, wa nublan, dan keagungan. Oke, kita lanjut ke dalil berikutnya. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Surah Fatir al-ayah 28. Innama yakhshallah, sesungguhnya yakhshallah, orang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, yaitu para ulama. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Al-Bainah al-ayah 7. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman,
Dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Ila qauluhu ta'ala, zalika liman khasyiya rabbah. Demikian itu bagi orang yang takut kepadanya. Oke, di sini ada penjelasannya. Berarti kesimpulan dari ayat-ayat di atas. Faqtadat al-ayatani annal ulama'a hum allazina yakhshawna Allah ta'ala wallazina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Fayuntidu annal ulama'a hum khairul bariyah. Faqtadat al-ayatani. Dari kesimpulan dua ayat di atas, sesungguhnya annal ulama'a humul ladzina yakhshawna, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah yaitu sebaik-baik makhluk. Fayuntiju annal ulama'a hum khairul bariyah. Dan kita dapat simpulkan annal ulama, sesungguhnya ulama itu adalah mereka yang khairul bariyah, orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita bisa katakan barang siapa yang dia memiliki ilmu itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi pada surat Al-Imran ayat 18, itu kan ada 3, ada kemuliaan, keutamaan dan keagungan. Nah, berarti dari semua itu berarti kan tercakup kepada siapa? Ulama gitu kan. Nah, para ulama ini berarti adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Oke, selanjutnya kali ini akan membahas tentang hadis yang berbunyi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama. Nah, maksudnya gimana? Di sini dibahas tentang Allah tuh akan memberikan pemahaman agama bagi orang yang ingin atau yang mau memperoleh kebaikan. Selanjutnya hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Nah, bahwasanya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kenapa begitu? Nah, karena salah satu ketika kita berpegang teguh dengan ulama, makanya kenapa ulama itu pewarisnya para nabi? Karena dengan ulama itulah yang tadi seperti dijelaskan oleh sebelumnya teman saya Rafli, yang takut kepada Allah, yang mampu mengamalkan ilmunya, yang bersungguh-sungguh. Itulah makanya kenapa ulama itu sangat pewarisnya para nabi. Nah, lanjut hadis yang ketiga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin